Shalom, Bapak Ibu semua bersuka cita siang hari ini. Siapa yang bersuka cita lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tidak lupa saya mengucapkan Gong Si Fa Cai ya, Santi Jufuni. Tuhan berkati kita semua di tahun yang baru, tetap diberkati Tuhan luar biasa. Bapak Ibu saudara, kalau kita kemarin menghadapi hari ini ya, bulan yang baru dan tahun baru Imlek, kita apa yang harus kita kerjakan di tahun yang baru, Bapak Ibu saudara? Kita bersama-sama belajar dari raja yang bijaksana namanya Hizkia. Hizkia itu punya satu teladan yang luar biasa. Satu apa yang dia lakukan di tahun yang baru dengan luar biasa dia kerjakan dan boleh menjadi berkat. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu saudara ya. 2 Tawarik 29 ayat yang ke 1 sampai 3. Baik saudara ya. 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 3. Di tahun yang baru, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal Bapak saudara yang pelajaran yang kita harus pelajari hari ini. 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 3 tentang Raja Hizkia. Mari kita baca bersama-sama. Ya, saya ayat 1, Bapak saudara 2, ayat 3 kita baca bersama-sama ya. Ayat 1. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Jadi Hizkia ini bukan seorang yang banyak umurnya, nggak senior, tapi dia ini bisa bijaksana. Dia ini bisa berhasil dalam hidupnya. 2 Bapak Ibu saudara, mari kita baca 2, 1, 2, 3. 3 sama-sama 1, 2, 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Yang pertama Bapak Ibu saudara, kalau kita tahu tambah hari kita tambah, ada waktu kita habis ya, tambah tahun. Ayo yang pertama, jadilah teladan. Bapak Ibu saudara, Hizkia ini bisa hidupnya baik. Kenapa? Karena dia lihat teladan dari Daud. Bapak saudara, Daud itu bukan bapaknya langsung gini ya, tapi jauh leluhurnya yang punya iman, yang tahu cara hidup yang benar. Maka Hizkia niru. Bapak saudara, kalau kita hari ini merayakan Imlek, kumpul keluarga, semoga bukan cuma makanan yang kita perhatikan, tapi nilai yang kita bagikan. Ayo kita semua jadi teladan dan jadi berkat. Bapak Ibu saudara, perkataan sama tindakan pengaruhnya lebih besar mana? Ya, oh cuma ngomong aja tapi bapak gak pernah doa. Nyuruh anaknya doa tapi bapaknya gak pernah doa. Mamanya nyuruh anaknya doa tapi mamanya gak pernah doa. Pasti jawabannya, mama aja gak doa, masa nyuruh saya? Tapi kalau kita memberikan teladan tanpa banyak bicara, anak pun mengikuti, punya iman. Baik saudara, tadi di jam kedua Pak Ishak Tulus ya Mbak firman Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia ubah cara pendekatannya sama anak. Biasanya gak pernah doa, lalu dia sekarang mulai doa. Bapak Ibu saudara, ketika anaknya mau berangkat sekolah dipanggil, "Nyo, sini." Datang, lalu didoa, ditumpangi tangan. Tuhan, Engkau berkati anak ini. Engkau sertai berkat yang Tuhan berikan untuk Abraham, Ishak dan Yakub. Diberkatilah anak ini dengan berkat yang sama. Keluar, berangkat selamat, pulang selamat dalam nama Tuhan Yesus setiap hari. Lalu apa yang terjadi? Itu jadi habit Pak Ibu saudara, jadi kebiasaan. Anak itu kalau mau berangkat, belum didoain enggak berangkat, cari bapaknya dulu ya, minta didoain dulu baru berangkat sekolah. Apa yang terjadi Pak Ibu saudara? Anak itu tumbuh, lalu menikah, lalu punya anak alias cucunya Pak Ishak ya. Apa yang terjadi? Anak itu memberkati cucunya, sama setiap pagi didoakan. Teladan. Bapak Ibu saudara, ayo kita punya teladan yang baik.
Ayo kita jadi teladan. Di tahun yang baru ini misi yang harus kita lakukan. Ayo jadi teladan dan jadi berkat. Yang mau katakan amin. Bapak Saudara, kenapa di hari yang ketujuh, hari Sabat itu, Sabtu memang itu diambil dari kata Sabat. Tapi bukan berarti Sabtu adalah Sabat. Sabat itu Minggu, ya. Hari ketujuh. Bapak Saudara, kenapa hari ketujuh Tuhan harus istirahat? Kerja 6 hari, hari ketujuh istirahat. Kenapa? Saya mau tanya, Tuhan bisa capek gak Bapak Ibu Saudara? Gak bisa. Tuhan itu maha kuasa, omniscient, omnipresent. Kenapa dia kasih hari ketujuh dan Tuhan berkata istirahat dan memberkati? Itu ngasih contoh sama kita. Kita kalau cuma dikasih perintah, kuduskanlah hari Sabat, wah kita gak akan ikut. Tapi kalau Tuhan sudah ngasih contoh, supaya kita sadar, kita harus niru teladannya Tuhan. 6 hari kerja, 1 hari istirahat, dan waktunya bersyukur, memberkati seminggu yang kita kerjakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, teladan ini penting. Karena itu, ayo kita jadi terang, jadi berkat. Banyak orang Kristen hari ini lemah, kenapa? Nggak jadi teladan. Kristen sama nggak Kristen kok sama aja. Ya, yang nggak Kristen korupsi, yang Kristen juga korupsi. Yang nggak Kristen malas, yang Kristen juga malas. Bapak Saudara, di tahun yang baru, ayo jadi teladan. Bapak Saudara, kita buka bersama-sama Filipi 4 ayat 9. Rasul Paulus berkata kepada seluruh jemaat Filipi, ayo ikutilah teladanku. Kita baca ya, Filipi 4 ayat 9. Bapak Saudara, Hizkia mengikuti teladan Daud. Karena itu dia berhasil dalam segala caranya. Daud punya impact. Kita juga harus punya dampak, efek dalam hidup seseorang, terutama anak-anak kita, keluarga kita. Ya, kita buka Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat 9. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Paulus ini ngasih teladan. Apa yang kamu lihat dari aku, kerjakan. Apa yang kamu lihat, kerjakan. Nah, damai sejahtera Allah akan melimpah. Ayat-ayat sebelumnya, pikiran yang dikuasai dengan benar. Hati yang tidak khawatir tetapi berdoa. Lakukan. Maka damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Bisa, ayo jadi teladan. Coba senggolkan kiri katakan, ayo jadi teladan. 1, 2, 3. Jangan kepleset ya. Ayo jadi telatan. Wah, itu telat kabeh Bapak Saudara ya. Ayo jadi teladan. Kita ini dilihat semua orang. Bapak Saudara, Matius 5 berkata, kota di atas gunung itu nggak mungkin tersembunyi. Entah mengapa kita ini selalu disorot. Ya, Bapak Ibu Saudara, siapapun kita ini disorot minimal oleh anak kita, oleh tetangga kita, oleh saudara kita. Kita semuanya disorot. Sudahkah kita membawa dampak yang baik? Kalau kita ini memberi contoh yang baik, teladan, kita jadi berkat. Di tahun baru ini ayo kita mulai misi yang baru. Jadilah teladan. Bapak Ibu Saudara, dalam Markus 8 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, Markus 8 ayat 34, lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, ngikut Tuhan dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani itu seperti mengikuti dari belakang. Ya, saya kasih contoh ya. Saya mohon tim WL boleh maju ke depan ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Maksudnya ngikuti Tuhan, teladannya Tuhan itu apa sih? Kita harus jadi teladan. Sudah ya. Oke. Ya, ikuti saya dari belakang. Oke. Udah siap? Kita kasih contoh ya Pak. Usah ngikuti dari belakang itu gimana? Oke.
Kita mulai. Saya turun, coba saya turun. Saya nggak ngasih perintah apa-apa nih Bapak Saudara. Lalu saya lompat. Mereka semuanya lompat, kok lari ke sini. Wah ya. Lalu saya berhenti di sini Bapak Saudara. Saya mepet sama Bapak Saudara mau pergi pasar. Mereka semua Bapak ikut. Oh jalan lagi, ini kita nggak janjian ya betul ya. Kita nggak janjian ya. Wah kita naik, wah naik lagi muter. Bapak Saudara saya ulangi 10 kali lumayan nih Bapak Saudara. Lurus. Oke terima kasih untuk tim WL ya. Bapak Saudara ngikuti tepuk tangan, ikut tepuk tangan. Padahal saya nggak ngasih perintah tepuk tangan. Turun, lompat, ikut lompat. Itu teladan. Tuhan mau kita mengikut Tuhan itu artinya apa? Apa yang Tuhan kerjakan, kita kerjakan. Ya, Tuhan mengasihi, kita belajar mengasihi tanpa menghakimi. Ya, Bapak bisa di tahun yang baru ayo jadi teladan. Kalau ada sakit hati, ayo kita lepaskan sakit hati. Kita mau memberikan teladan bahwa hati ini harus bersih sama keluarga kita, sama teman kita, sama anak-anak kita. Kita harus punya rohani yang berkenan. Ayo jadi teladan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Matius 5 berkata, kita adalah garam dan terang dunia. Bapak Ibu Saudara, jika garam itu menjadi tawar, apa gunanya lagi? Ya, kalau belum ngerti Bapak Ibu Saudara, dulu garam itu bentuknya batu. Batunya laut mati ya. Ini kalau masak bukan disendokin, tapi dicelupin kayak teh celup Bapak Ibu Saudara. Celup 3 kali, oh saya kurang asin. Masih kurang asin. Oh dicelup 5 kali Bapak Ibu Saudara. Oh sopnya sudah asin. Nah kalau garam ini sudah menjadi tawar, nggak ada dampaknya. Apa gunanya? Dibuang. Bapak Ibu Saudara, kita semua juga. Kalau kita sebagai Kristen jangan kehilangan dampak. Kita harus tetap punya dampak. Kalau kita jadi Kristen yang nggak punya dampak di kerjaan, nggak jadi Kristen nggak punya dampak di gereja, maka kita adalah Kristen yang gagal. Ayo jadi dampak. Kalau di seluruh dunia ini nggak punya kasih, kita tetap punya kasih. Ya, satu kali saya dapat kesaksian ya dari seorang jemaat, anaknya berangkat sekolah ke Jerman, Bapak Ibu Saudara. Di Jerman itu orangnya cuek-cuek, lo gua, makan BDD, you know BDD Pak Saudara, bayar dewe-dewe Pak Saudara, gak peduli, gak hangat kayak kita. Kalau kita orang Indonesia suka traktir makan kan, ya. Ada apa-apa ngajak makan, belikan makanan ya. Apakah anak ini berubah? Ya, dia seorang hamba Tuhan. Dia ngomong apa? Enggak, saya enggak berubah. Di sana suka ngajak teman-temannya, ayo makan, ya, ayo kita pergi makan ulang tahun, ya, sampai ibu kosnya itu saksi, nggak ada anak sebaik ini. Kalau boleh anakmu tak baik aja, kok enak, anak dibesarkan kok diminta, ya. Kenapa? Karena baik, memberi dampak, sampai banyak orang itu senang oleh anak ini, dan akhirnya mau melayani bersama, ke gereja bersama. Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh kalah dengan dunia. Dunia sikut-sikutan, kita jangan ikut sikut-sikutan. Kita harus punya kasih. Dunia memikirkan cinta diri sendiri. Kita harus punya cinta dari Tuhan untuk mengasihi sesama. Dunia mencintai uang, gak peduli, yang penting uang. Kita nggak boleh jadi tawar. Kita harus punya kasihnya Tuhan yang rela berkorban. Kita baca sedikit Bapak Ibu Saudara ya. 1 Timotius 3 ayat 5. Gimana sih akhir zaman itu orangnya seperti apa? 1 Timotius 3 ayat 5. Oh maaf, 2 Timotius 3 ayat 5. Ya, mulai dari ayat 1 ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 kita baca Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Bapak Saudara, saya kemarin baca berita. Saya nonton berita 1 di TV ya. Ada satu orang laki-laki karena diminta untuk biaya keluarganya, Bapak Saudara, dia marah. Ya, maksudnya suruh kerja, males kamu, ayo kerja, marah. Apa yang terjadi Bapak Saudara di Kalideres Jakarta? Satu keluarga dibunuh, bapak, ibu sama adiknya dibunuh, dimutilasi. Bapak Saudara, ini kayak akhir zaman, gak peduli, yang penting aku senang. Masalah duit, aku cinta uang. Ngapain aku harus bayari orang tuaku? Lebih baik orang tuaku mati. Saya cerita sama Pak Gembala. Kong, ini loh, ada berita ini. Oh, itu berita yang di Taiwan. Loh bukan Kong, di Kalideres. Oh, di Taiwan juga ada. Sekarang kita mungkin sering dengar berita ini ya. Gampang orang bunuh satu keluarga. Gampang sekali orang gak peduli sama orang lain. Mereka menjadi garang, ganas, gak peduli agama. Yang penting aku gak suka ya tak bunuh. Lihat, orang gak peduli, orang gak punya kasih. Kita sebagai orang Kristen, kita harus jadi garam dan terang, teladan. Ayo punya kasih. Ya, yang mau katakan amin. Kok lemes nih? Amin. Ya. Kalau biasanya kalau Sinja gini memang mendung, Bapak Saudara. Hari ini tadi saya lihat panas, sekarang kok jadi mendung gini ya. Oh, kalau deres hujannya tambah seneng, Bapak Saudara ya, tambah semangat. Artinya hujan berkat ya. Kongsi facai. Wah ya, semangat tambah. Hujannya tambah deres, kongsi facai. Oh, tambah semangat. Begitu hujannya deres sekali banjir, ngungsi yuk cai. Ngungsi semua. Bapak Saudara, kita seringkali kalau Imlek ini saya senang karena masih peduli kumpul keluarga, masih tahu kabar masing-masing ya. Semoga itu bukan ajang jadi pamer-pamer, tapi kita boleh tetap saling mengasihi. Jadi teladan Bapak Saudara, dan jadilah berkat. Saya berdoa lewat semua jemaat jam 10, kita jadi garam. Kita menghentikan dunia yang semakin rusak. Gak punya kasih, gak peduli orang tua, gak peduli apapun, yang penting senang dan uang. Kita tetap punya kasih dan jadi berkat. Bapak Saudara, karena itu visi 2023, semua generasi, ya, yang senior, yang junior, yang anak-anak, kita ajak untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, Bapak Saudara, kita akan mulai dengan mengasihi Tuhan. Ya, nanti kita sediakan fasilitas untuk anak-anak. Ya, mungkin kalau babatan selesai, sebulan kemudian kita akan bangun serbaguna, Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan bangun fasilitas anak-anak yang baik, sehingga anak-anak itu suka untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, pengen datang. Jadi nggak hitam putih yang kayak sekarang ya. Saya ingin ada banyak warna. Lalu ada media, Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, kalau belajar komunikasi ada namanya jembatan. Ya, kita harus bangun jembatan, baru apa yang kita ingin sampaikan sampai. Contoh Pak Ibu Saudara, bisnis ya. Kalau kita lagi cari rekan bisnis, ngobrol, kita ini lagi bangun jembatan. Oh, kalau orangnya jembatannya pendek, nggak mau kenal, kita harus nge-reach lebih panjang. Cari tahu, oh ternyata orangnya ini suka batu permata. Oh ya, kita ngajak ngomong di situ. Oh, engkau ini suka batu permata. Oh iya, wah jamik cincinnya kok. Wah, ngomong-ngomong ya. Wah, oh berapa karat? Wah, oh ini sertifikat mana? Wah, ngobrol, wah bangun komunikasi. Sudah mulai lama kenal, ngobrol, ketemu lebih banyak, jembatannya jadi. Sekarang mau jualan apapun enak. Kok saya itu kemarin dapat barang ini loh, jamik ini. Maka orang itu bisa beli. Ya, komunikasi seperti itu. Injil itu juga perlu kok jembatan, Pak Ibu Saudara. Kalau kita orang dewasa, jembatan kita apa? Mungkin komunikasi gini kita bisa serius masih.
Mungkin jembatan kita media online. Kalau anak-anak apa? Jembatannya harus menarik seperti yang mereka mau. Mungkin boneka, mungkin dengan superbook, yaitu dengan video yang mengajarkan yang baik. Ya, nanti saya juga lagi cari dan pesen kursi-kursi kecil, Pak Ibu Saudara ya, yang warna-warni, yang kuat, supaya anak-anak datang bisa duduk, bisa fokus, Pak Ibu Saudara. Ya, doakan Pak Ibu Saudara, kita mau sama-sama perbaiki pelan-pelan untuk semua generasi boleh mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, mengasihi sesama. Kalau gereja itu cuma jadi berkat ke dalam, yang bisa ngerasain cuma kita. Gereja tidak boleh egois, Pak Ibu. Gereja ini harus jadi berkat keluar. Minimal yang kita pernah lakukan, bagi sembako, bagi orang yang gak mampu kita jadi berkat, ya. Terutama bagi semua yang membutuhkan daerah sini, Pak Ibu Saudara. Doakan Pak Ibu Saudara, ini mimpi besar saya. Satu kali pengen sekali punya pengobatan gratis sekali-sekali ya. Wah, ada dokternya, banyak anak jemaat itu dokter, punya apotek. Oh, sama-sama kita kasih pengobatan gratis. Ya. Doakan Mbak Ibu Saudara, kita mengasihi sesama, bukan cuma ke dalam terus. Tapi kita mau jadi berkat keluar. Yang mau dukung katakan amin. Biarlah semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau bagi saya Bapak Ibu Gembala dan saya dan istri, kalau sendirian nggak mungkin bisa kita. Tapi kalau bersama-sama seluruh jemaat dengan ide-ide yang baru, dengan semua dukungan baik doa maupun semua tenaga, kita bisa lakukan. Biar kita jadi berkat. Baik Saudara, visi ini terjadi kenapa? Karena ini dunia kan nggak peduli orang lain. Ya, lihat di kota sekarang, nggak peduli tetangganya, namanya siapa. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, tetangga Bapak Ibu Saudara, namanya siapa? Ada yang tahu? Sudah kenalan? Jangan-jangan belum tahu. Kalau tetangganya dokter, oh kebetulan ada namanya, tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau di kota kita nggak peduli, tetangga mau ngapain rame ribut-ribut, terus kita diem aja di dalam kamar, di dalam rumah. Ya kasih mulai jadi dingin. Kita mulai nggak peduli banyak hal. Bapak Ibu Saudara, mungkin juga hari ini Imlek, tapi kita nggak nyapa satu saudara. Oh, gak ada yang mau kenal, biarin aja lah. Saudara ini nggak baik, gini, nggak mau kenal. Bapak Ibu Saudara, ayo jadi garam. Kita yang nyapa dulu, ya. Kita yang rukun dulu, jadi teladan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Tahun yang baru apa yang harus kita lakukan? Jadilah teladan, jadilah berkat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat 3-10, apa yang dilakukan Hizkia di tahun yang baru? Ia membangun kembali rumah Tuhan dan menguduskan diri seluruh bangsa. Kita baca ya. 2 Tawarik 29 ayat 3-10. 2 Tawarik 29 ayat 3-10, mari baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya ayat 3, Bapak Ibu Saudara ayat 4, begitu seterusnya sampai ayat 10. 3, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Lalu 5, katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. 6 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tujuh, bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel, di tempat kudus. 8 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3.
Karena hal itu nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak laki-laki dan anak perempuan beserta istri-istri kita menjadi tawanan. 10 sama-sama, 1, 2, 3. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Apa yang dilakukan di tahun baru? Yang pertama jadi teladan, Bapak Ibu Saudara. Teladan kita berdampak besar. Yang kedua, ayo kita menguduskan diri dan memperbaiki kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara, Hizkia mengajak semua imam-imam semua, ayo bangun rumah Tuhan. Buka pintunya. Masukkan yang kudus, keluarkan yang najis. Itu kayak hidup kita ya. Coba cek hidup kita. Buka hati kita. Adakah yang najis dalam hati kita? Ayo buang yang najis, masukkan yang kudus. Mereka mentahirkan diri mereka. Mereka persiapan ibadah. Supaya apa? Supaya perkenanan Tuhan turun atas mereka. Bapak Ibu Saudara, kerohanian kita itu menentukan masa depan kita. Boleh catat Bapak Ibu Saudara ya. Kerohanian kita dari dalam ini menentukan masa depan kita. Kalau rohani kita buruk, masa depan kita pun buruk. Tapi kalau rohani kita baik, dekat sama Tuhan, Tuhan pimpin setiap langkah kita. Kita sering nyanyi ya, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Tiap langkah dituntun. Bapak Ibu Saudara, kita nggak akan tahu apa yang terjadi tahun ini. Tapi yang kita tahu, kalau kita dikasih Tuhan, kita dituntun oleh Tuhan. Ingat ya, Yusuf itu nggak tahu bakal terjadi kelaparan 7 tahun. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Tuhan yang beritahu Yusuf, sehingga dia bisa ngatasi. Kita nggak tahu tahun ini akan terjadi apa. Yang kita tahu, Tuhan akan menuntun kita dan membuat kita mengerti dan berhasil. Itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayo kita menguduskan diri dan memperbaiki kerohanian kita. Hizkia nyuruh semua Lewi. Ini Lewi dipanggil kenapa? Karena lama nggak bertugas, lama nggak pelayanan. Semua berhenti pelayanan, rumah ibadahnya tutup. Ditutup semua. Nggak ada pelita satu nyala di rumah Tuhan. Pelita ini bicara mengenai doa ya. Bapak Saudara, nggak ada satu pelita. Kalau orang dulu tuh mau beribadah, mereka harus menyalakan pelita, kasih korban, kan gitu Bapak Saudara. Bayangkan kalau nggak ada pelita sama sekali, sudah lama bertahun-tahun. Nggak ada doa. Gak ada waktu beribadah, gak ada korban syukur, gak ada apa-apa. Orang Lewinya kemana? Nganggur di rumah. Hizkia panggil kembali. Bapak Saudara, apa yang kita lakukan dulu waktu pertama kenal Tuhan? Oh begitu semangat. Kok Tuhan menggebu-gebu, wah semua ibadah diikuti. Wah ibadah kalau hari Minggu 5 kali, ikut 5 kali. PA ikut. Kaum wanita ikut, padahal laki-laki tetap datang. Oh, Bapak Ibu Saudara, ini beneran loh ya. Banyak ya. Ada satu kali saya lagi ibadah sama anak-anak muda Betsam Natal, Bapak Ibu Saudara ya. Natal, kita lagi mulai ibadah Natal. Wah, ibadah mulai, tiba-tiba ada 3 orang nenek datang. Loh, ini mau ibadah. Mau ikut ibadah ya, Nek? Iya, ayo masuk. Loh, mau minta masuk Bapak Ibu Saudara? Ya saya biarin kan. Semua umur boleh beribadah. Ya, walaupun senior datang ke junior ya, kadang bikin lagunya, kadang orang senior pusing. Wah, gak apa-apa, yang penting beribadah. Mungkin kita dulu lakukan itu. Kita baca Alkitab setiap hari. Kita doa setiap hari. Sebelum buka toko, kita biasanya doa.
Masihkah kita doa? Atau sudah lama kita tutup kerohanian kita? Tidak ada satupun pelita yang nyala. Gak pernah doa, gak pernah baca firman. Cuma dengar firman minggu lalu lupa. Ayo kembali ke kasih mula-mula Pak Ibu Saudara. Kerohanian kita menentukan masa depan kita. Wahyu 2 ayat 4. Bertobatlah kalau kita meninggalkan kasih mula-mula. Ayo kembali ke kasih mula-mula. Kalau dulu lebih sungguh-sungguh, hari ini lebih sungguh-sungguh lagi. Semakin tahun kita semakin perlu Tuhan. Kita semakin mengandalkan Tuhan. Dan tahun ini tetap apapun yang terjadi, kita bukan jatuh tergeletak, tapi diangkat oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Amsal 4 ayat 18-19. Ini menjadi pegangan untuk kita semua. Amsal 4, 18 ayat 18 dan 19 ya. Kita baca bersama-sama dengan suara keras Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang. Kalau rembang tengah hari berarti di mana Bapak Ibu Saudara? Di atas. Jalannya orang benar itu dari timur truk naik seperti cahaya matahari. Naik. Jalannya terang, jalannya nyaman, tahu apa yang harus dilakukan, itu orang benar. Ayat 19 ya, 1, 2, 3. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung, nggak tahu. Bapak Saudara, kalau kita dengar semua berita, tahun ini gelap, tahun 2023 itu gelap. Apa yang ditakutkan? Tersandung. Dalam kegelapan itu kita gampang tersandung. Kita penuh ketakutan. Kita penuh tanda tanya. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, satu kali rumah Bapak Ibu Saudara mati lampu. Kita di kamar yang nggak ada jendelanya. Kita pasti bertanya-tanya. Kita keluar. Kita ingat-ingat, oh ini ada lemari enggak ya? Lemarinya di mana? Ternyata anak kita lupa naruh mainan mobil di bawah. Kepleset, jatuh. Gak tahu apa yang buat kita jatuh. Tapi bayangkan kalau terang. Oh kita tahu ini ada masalah ini, ada masalah ini. Oh ya gak apa-apa, ada lemari. Oh ada mainan anak dipinggirkan ya. Jalannya aman dan terang. Bapak Ibu Saudara, jalan orang benar itu terang dan Tuhan angkat. Kerohanian kita menentukan masa depan kita. Sudahkah kita punya rohani yang baik? Kalau kita hidup fasik, kita bakal jatuh dan kita nggak tahu kenapa ya. Kenapa ya kok gagal usahaku ya? Kita itu nggak bisa tahu apa. Padahal masalahnya adalah di kita. Mungkin kita mulai selingkuh. Kan kelihatannya nggak ada hubungannya sama kerjaan ya. Selingkuh ini kan jauh dari kerjaan. Ya, selingkuh di mana? Wah, yang penting tetap kerja, tetap on time. Gagal. Kerohanian kita menentukan masa depan. Coba katakan sama-sama, kerohanian saya menentukan masa depan saya. 1, 2, 3. Kerohanian saya menentukan masa depan saya. Bagaimana rohani kita? Sudahkah kita bertumbuh? Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Poin terakhir. Poin apa yang main disukai jemaat Bapak Ibu Saudara? Poin terakhir. Coba tengok kanan kiri, wajahnya mulai berseri-seri Bapak Ibu Saudara. Tadi ngantuk-ngantuk, sekarang seneng. Ya. Poin terakhir. Apa yang kita pelajari di tahun baru yang dilakukan Hizkia? Yang pertama, Hizkia meneladani Daud. Jadi teladan itu penting. Yang kedua, kita memperbaiki kerohanian. Kalau kerohanian kita baik, masa depan kita baik. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-32 dan 34 sampai 34. Apa kebenaran yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita lakukan bagian kita? Ayat 32 sampai 34, 2 Tawarikh 29, ayat-ayat terakhir. 1, kita baca sama-sama ya. 2 Tawarikh 29, 32 sampai 34. 1, 2, 3. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor.
semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. 33 persembahan-persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3.000 ekor. 34 tetapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka orang Lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan diri. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Bisa bayangkan Pak Ibu Saudara, orang Lewi yang nggak tugas itu lebih kudus daripada orang Lewi yang tugas imam. Loh ini kan nggak mungkin, bayangkan ya, semua jemaat ini lebih kudus, lebih siap-siap puasa, mempersiapkan diri dari semua tim PAW dan pengkhotbah. Luar biasa kegerakan rohani. Pak Ibu Saudara, waktu nggak cukup orangnya, Tuhan sediakan. Hizkia nggak tahu caranya, Hizkia cuma belajar hidup benar. Waktu nggak tahu siapa yang nolong, Tuhan ngirim orang nolong. Ayat 36 saya baca buat Bapak Ibu Saudara, ayat 36. Ini membuktikan Hizkia itu nggak tahu apa yang bakal terjadi. 36, Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan tidak disangka-sangka. Gak nyangka. Kalau orang benar itu gak nyangkanya jadi baik dan jadi berkat. Kalau orang fasik gak nyangkanya jatuh. Pak Ibu Saudara, kalau kita ini orang benar, kita akan dipertemukan dengan orang yang benar dan bersatu dengan orang yang benar. Tapi kalau kita fasik, kita cocoknya sama orang fasik. Ya, contoh Pak Ibu Saudara ya, kalau piano ini ada piano ya, ditekan bunyi E, ya, nada E, deng E, Pak Ibu Saudara, maka apa yang terjadi? Ada piano baby grand di sana, baby grand piano. Yang getar apa? Nada apa? E juga. Kalau ada gitar di sana, bunyi E yang getar. Semua di ruangan ini kalau bawa gitar masing-masing, yang bunyi nada E semua. Ya. Kalau E manggil E semua, F manggil F semua yang getar. Sama dengan orang benar. Kalau orang benar itu akan ketemu dengan orang yang benar. Cocoknya ini. Bayangkan Hizkia belajar hidup benar. Tuhan persiapkan kok. Orang imamnya nggak cukup, Lewinya semua sudah siap. Kita mungkin perjalanan tahun ini kita nggak tahu. Tapi kalau kita benar, Tuhan sediakan yang kita perlukan. Bahkan dengan cara yang nggak tahu caranya. Tuhan menyediakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. 3 hal yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara Hizkia di tahun yang baru. Yang pertama, ayo jadi teladan. Jangan ikut arus, tapi buat arus yang berkenan sama Tuhan. Yang kedua, ayo kita perbaiki rohani kita di tahun yang baru. Rohani kita menentukan masa depan kita. Dan yang ketiga, Tuhan itu selalu menyediakan dengan caranya yang ajaib. Tuhan berkati kita semua. Mari pemain musik maju ke depan. Dan WL, biar tahun ini kita nyanyi setiap saat, setiap waktu. Tuhan menjaga hidup kita semua.